warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman akan mendemokan aplikasi KKP kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Keuangan Global Copy Center. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Adam Fuad, lalu yang kedua ada Regita Pramesti Sutrisno, lalu yang ketiga ada Nabila Anissa Safitri, yang keempat ada Noval Akhil Fauzi, yang kelima ada Francisco Felipe Nelson, lalu yang keenam ada Ziban Fasya. Baik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan examnya terlebih dahulu. Kita aktifkan examnya. Yang pertama, pastikan klik tombol start di Apache terlebih dahulu. Pastikan dia sudah hijau seperti ini. Lalu yang kedua, ketika Apache ini sudah hijau seperti ini, start juga MySQL-nya hingga seperti ini. Ketika sudah seperti ini, lanjut kita buka Java NetBeans-nya. Ketika sudah masuk ke tampilan Java NetBeans-nya, lalu kita pilih project kita. Ini project kami ini Global Copy Center ya. Lalu kita klik kanan, lalu kita build. The project source complicated. Oke, kita clean and build. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ini masih clean. Nah, ini sudah finish build Global Copy Center. Nah, ketika sudah seperti ini, kita buka folder kita, lalu ke penyimpanan NetBeans-nya. Nah, kalau saya simpan di E, lalu NetBeans, Global Copy Center, lalu di disk, lalu yang ini kita klik 2 kali. Nah, berikut adalah tampilan login dari aplikasi kami. Saya lihat di sini ada text field untuk username-nya, lalu ada text field untuk password-nya, lalu ada button login. Nah, sebelum kita coba loginnya, saya ingin memberitahukan bahwasannya di aplikasi kami ini memiliki hak akses, yaitu untuk owner dan untuk admin. Nah, untuk sekarang ini kita akan coba menggunakan admin terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya, lalu password-nya admin. Jika sudah login, berhasil login. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Bisa dilihat di sebelah kiri ini ada list menu aplikasi kami, yaitu ada dashboard, produk, data masternya produk, pengguna, karyawan, presensi, lalu ada transaksinya, pemasukan, pengeluaran, penggajian, lalu laporannya adalah laporan pemasukan, laporan produk terjual, laporan pengeluaran, lalu ada laporan penggajian karyawan, lalu yang terakhir ada lockout. Nah, kita mulai dari dashboard terlebih dahulu. Di dashboard ini, user bisa memantau transaksi terbaru. Gitu. Jadi transaksi pemasukan yang terbaru nanti bakal muncul di sini semua. Dan ini ada 4 card yang berbeda-beda, yaitu ada karyawan, produk, transaksi, dan pendapatan. Mereka menyesuaikan dengan data yang tersimpan. Misal kalau kartu yang karyawan ini ada dua untuk saat ini karyawan di sini yang sudah terdata ada 2 orang. Lalu untuk produknya itu juga menyesuaikan dengan data produk yang ada di sini. Dia ada 11 produk dan transaksi ini mengikuti dengan combo box yang ada di sini. Jadi ini kan karena ini saya pilih per hari, jadi untuk hari ini belum ada transaksi satupun. Dan juga minggu-minggu ini juga
saya belum melakukan transaksi apapun, tapi untuk per bulan, saya lihat perbedaannya, ada transaksi 10 dalam bulan ini, dan total pendapatannya adalah Rp450.500. Bisa dilihat dari tanggalnya di sini, dari tanggal 4, 11, 13 di bulan yang sama, bulan 7. Lalu di sini juga ada per tahun. Nah, per tahun juga berubah, transaksinya ada 12, total pendapatannya ada sekian. Bisa dilihat dari tanggalnya juga, dari bulan 6, ada bulan 6 walaupun cuma 2 gitu. Dan ini bulan 6, bulan 7 hingga paling akhir, yaitu transaksi tanggal 13 bulan 7 ini. Lalu kita masuk ke data master produknya. Di sini ada data master produk, yaitu text field-nya, ada text field buat kode produk, lalu ada combo box untuk kategori. Kita lihat kategorinya untuk saat ini masih segini aja, nanti kita akan menambahkan lagi. Nah, untuk saat ini kategorinya ada alat tulis, kertas, tinta, buku, pemotong, dan jasanya. Lalu di sini ada text field untuk nama produk, harga modal, quantity, dan harga jualnya. Gitu. Kita coba tambahkan data terlebih dahulu. Kita coba tambahkan, kita pilih kategorinya buku, kita tulis buku kampus, harganya 2000, kuantitinya solusi 12, lalu harga jualnya misalnya 5.000. Oke. Ini kita klik button simpan. Datanya sudah masuk ya. Nah, kode numbernya juga sudah berubah juga di sini. Jadi kita bisa langsung nambahin data baru. Kita coba ubah kali ya datanya. Kita coba pakai data yang baru kita input tadi. Misal ada perubahan harga, ternyata harga modalnya bukan 2000 tapi 2500, misal 2500. Harga jualnya tetap dengan 5000. Maka kita tinggal klik ubah. Maka data berhasil diubah dalam kuantiti yang sama dengan harga jual yang sama. Lalu gimana kalau semisal kita hapus datanya? Nah, misal saya tambahin dulu deh datanya. Saya tambahin kertas, terus folio polos A4 misal. Lalu harga modalnya 600 perak, kuantitinya ada 100, lalu harga jualnya 1000 misalnya. Oke, kita simpan ya. Oke, berhasil. Nah, sini ada 2 data yang baru kita tambahkan. Semisal saya mau ngapus data yang 12. Kita klik dulu data 12. Nah, ketika kita hapus ini, nanti kode produk yang kita hapus ini akan pindah ke kode produk yang di atasnya. Jadi ini kan folio polos A4 ini kode produknya 13. Jadi ketika kita hapus data yang ini, maka yang kode ini yang 13 ini akan berubah jadi 12. Kita lihat data berhasil dihapus. Nah, bisa lihat kodenya kembali jadi 12. Yang tadinya 13, ketika data yang sebelumnya kehapus, maka data yang di atasnya akan menggantikan kodenya. Jadi seperti itu. Lalu sini ada satu text field untuk mencari data. Misal kita mencari jasa, kita enter, lalu akan muncul
kita enter lagi, kertas, kita enter, oke, semua kategori kertas akan muncul gitu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baik, di sini saya Naufal Akil Fauzi akan melanjutkan demo aplikasi untuk keuangan di Global Copy. Di sini saya akan melanjutkan tentang data master bagian pengguna. Di sini eh, yang harus diisi itu ada ID pengguna itu terisi secara otomatis, kemudian username, kemudian ada untuk jabatannya, kemudian ada email dan password. Di sini saya akan coba praktikkan untuk mengisi username-nya. Baik, setelah diisi semua formnya bisa diklik simpan jika pengguna ingin menyimpan data yang telah diisi. Dan di sini terdapat notif data berhasil disimpan, tinggal diklik OK aja. Setelah masuk, jika pengguna ingin melakukan perubahan data pada data yang sudah ada, bisa langsung diklik di bagian tabelnya. Sehabis itu tinggal melakukan perubahan data pada data yang ada. Jika sudah melakukan perubahan data yang ada, tinggal diklik untuk button ubah dan itu akan berhasil diubah dan langsung terkonek dengan tabelnya. Lanjut untuk yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan di bagian karyawannya. Untuk yang bagian karyawan, di sini terdapat form ID karyawan yang terisi secara otomatis, kemudian nama karyawan, untuk kontak ini berisikan nomor telepon, terus ada jenis kelamin, terus jabatan, gaji pokok, dan alamat. Di sini saya akan coba isi untuk bagian karyawan. Dan untuk jenis kelaminnya bisa dipilih, untuk jabatannya bisa dipilih juga. Untuk gaji pokok ini bisa diisi sesuai dengan pengguna ingin melakukan pengisian ini sesuai dengan jabatannya. Semisal 500.000. Kemudian untuk alamat bisa diisi sesuai dengan alamat karyawan yang bersangkutan. Jika data sudah diisi semua, tinggal diklik simpan dan ada notif data berhasil disimpan. Lalu klik OK. Kemudian jika ingin melakukan perubahan atau melakukan penghapusan oleh pengguna, para pengguna bisa menggunakan klik pada tabel, kemudian diklik hapus, tinggal diklik yes. Setelah dapat notif data berhasil dihapus, maka data yang tadi saya isi di tabel itu bakal hilang secara otomatis. Kemudian untuk ID karyawannya itu tetap melanjutkan yang sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Baik, saya saya. Nabila Anissa Syafitri akan menjelaskan mengenai data master presensi. Di sini terdapat beberapa field yang harus diisi, ada kode presensi, ID karyawan,
tanggal kerja, nama karyawan, dan keterangan. Untuk kode presensi di sini akan terisi secara otomatis. Lalu untuk ID karyawan kita bisa mengklik cari di sebelah sini. Lalu pilih karyawan. Nah, nama karyawan akan otomatis terisi di sini. Terdapat juga tanggal kerja yang bisa diatur dan keterangan. Terdapat masuk, telat, izin, atau absen. Di sini kita pilih masuk. Nah, jika kita ingin menyimpannya, kita bisa langsung mengklik button simpan. Lalu akan muncul message berupa data berhasil disimpan. Lalu jika kita ingin mengubah data, kita bisa memilihnya di sini. Lalu pilih data yang akan diubah. Misalnya kita akan mengubah keterangannya menjadi absen. Setelah itu klik button ubah. Maka data berhasil diubah. Nah, untuk button bersihkan ini berfungsi untuk mengosongkan semua field. Misalnya seperti ini. Di sini kita klik button bersihkan. Nah, lalu otomatis fieldnya ini akan kosong. Lalu jika kita ingin menghapus data, kita bisa memilih data yang ingin dihapus. Lalu klik button hapus. Nah, lalu terdapat pesan yes or no, kita pilih yes. Nah, maka data akan berhasil dihapus. Kita masuk ke transaksi pemasukan. Sama, di sini juga terdapat beberapa field, ada kode transaksi, kode produk, nama produk, modal, waktu transaksi, harga jual, quantity, dan jumlah. Untuk kode transaksi ini akan terisi secara otomatis. Lalu untuk kode produknya kita bisa cari di sini. Lalu misalnya kita akan memilih kertas HVS A4, lalu klik, dan nama produk, modal, dan juga harga jual akan otomatis muncul. Terdapat pula waktu transaksi yang sudah tersetting di tanggal hari ini. Lalu untuk kuantitinya kita bisa isi, misalnya 10. Lalu untuk menjumlahkan harganya kita bisa klik enter. Lalu akan muncul di sini harganya. Jika kita ingin membeli kertas HVS A4 dengan harga jual Rp500 dan jumlah 10, maka harganya menjadi Rp5.000. Lalu jika kita ingin menyimpannya, kita klik button simpan dan data akan berhasil disimpan. Lalu jika ingin mengubah data pemasukan, kita bisa klik data yang ingin diubah di sini. Misalnya kita akan mengubah kuantitinya menjadi 20. Lalu klik enter. Di sini jumlahnya akan otomatis terganti, yaitu menjadi Rp10.000. Lalu kita klik ubah. Setelah kita klik ubah, data yang terdapat di tabel pemasukan juga akan berubah. Di sini jumlahnya menjadi Rp10.000. Lalu, jika kita ingin menghapus data, kita bisa klik data yang dihapus, lalu klik button hapus. Kita pilih yes, dan data akan berhasil dihapus. Nah, untuk button bersihkan di sini juga berfungsi untuk mengosongkan semua field. Misalnya seperti ini. Jika kita klik button bersihkan, maka otomatis field semua ini akan terhapus. Atau kita masuk. Baik, saya Regita Pramesti Sutrisno. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian transaksi pengeluaran. Pada transaksi pengeluaran di sini terdapat field kode pengeluaran, jenis pengeluaran, keterangan, tanggal transaksi, dan juga jumlah. Dan terdapat button simpan, ubah, hapus, bersihkan, serta terdapat tabel pengeluaran. Pada kode pengeluaran di sini yaitu terdapat kode pengeluaran yang sudah tersedia. Dan pada jenis pengeluaran di sini terdapat pilihan jenis pengeluaran yang ingin diinput. Misal saya input jenis pengeluaran operasional.
Dan di sini terdapat keterangan, kita input listrik per bulan. Dan terdapat tanggal transaksi yang sudah tersetting pada tanggal hari ini. Dan kita input jumlahnya yaitu 60.000. Kita klik simpan dan muncul pop-up data berhasil disimpan. Kita klik OK. Lalu data yang kita input tadi akan muncul pada bagian tabel pengeluaran ini. Baik pada button ubah, lalu pada button ubah di sini yaitu berfungsi untuk mengubah isi dari data yang ingin kita ubah. Misalnya kita coba cari pada search here di sini. Kita cari kodenya yaitu VCC KPG 002. Lalu kita klik enter, akan muncul data yang kita inginkan. Kita klik, lalu akan muncul di sini dan kita ubah, misal kita ubah pada bagian jumlahnya ya. Kita ubah jadi 50.000, klik ubah dan akan muncul pop-up data berhasil diubah. Kita klik OK. Dan data sudah berhasil diubah pada tabel pengeluaran. Selanjutnya pada button hapus di sini yaitu berfungsi untuk menghapus data yang ingin kita hapus. Misal contohnya sama seperti tadi, kita bisa klik search here di sini kode pengeluarannya, atau kita bisa langsung klik data yang ingin kita hapus. Misal langsung kita klik saja ya di sini, akan muncul di sini, lalu kita klik button hapus dan muncul pop-up konfirmasi dialog yaitu hapus. Kita klik yes dan muncul pop-up data berhasil dihapus. Klik OK. Dan pada button bersihkan di sini berfungsi untuk membersihkan data-data yang ada pada field pengeluaran di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada laporan pengeluaran. Pada laporan pengeluaran di sini yaitu terdapat laporan yang kita ambil dari transaksi pengeluaran di sini tadi. Nah, dia akan muncul pada tabel pengeluaran di sini. Lalu kita klik cetak dan muncul pop-up yakin ingin mencetak laporan. Kita klik yes. Lalu muncul laporan pengeluaran Global Copy Center. Yaitu di sini terdapat tanggal dibuatnya dan terdapat tabel, yaitu isi tabelnya itu ada tanggal, jenis pengeluaran, jumlah, dan juga keterangan. Dan pada bagian pojok kanan bawah terdapat subtotal pengeluaran yaitu berjumlah sebesar 250.000. Perkenalkan, nama saya Ziban Fasya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang laporan pemasukan. Laporan pemasukan ini diambil dari transaksi pemasukan dengan waktu transaksi yang harus sama. Laporan pemasukan ini nanti akan tampilan seperti button cetak, yang kalau dipencet akan ada muncul pop-up dengan 2 tombol seperti ini. Di dalamnya ada rincian, jumlah, subtotal, total pemasukan, total modal, laba kotor, laba bersih, dan seperti beban gaji karyawan, beban operasional, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya dari laporan produk terjual. Laporan produk terjual ini diambil dari data master produk. Di dalamnya sama seperti laporan pemasukan, ada button cetak dan pop-up kayak gini tadi. Di dalam laporan produk terjual ini merangkup dari 1 bulan. Ada nama produk, harga jual, total terjual, ada gunting, sepertinya ini 3 barang, HVS A4 ada 10, HVS A6 0, dan lain-lainnya. Total barang, produknya ada 665, dan total harganya seperti itu. Baik, saya Francisco. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Di sini saya berposisi sebagai pimpinan. Untuk yang pertama, kita isi username-nya.
lalu kita masukkan passwordnya. Setelah terisi semua, kita klik login dan kita klik OK. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggajian. Kita klik penggajian. Di penggajian ini terdapat beberapa fields, yaitu kode penggajian, gaji pokok, tanggal, ID karyawan, bonus atau THR, potongan lainnya, nama karyawan, potongan absen, dan gaji yang diterima. Lalu kita selanjutnya pilih karyawan mana yang ingin kita gaji, dan di sini terdapat tanggal yang sudah otomatis terisi hari apa kita menggaji karyawan tersebut. Di sini tertera jika absen 1 kali, maka terdapat potongan yaitu Rp50.000. Untuk bonus kita isi 0 dan jangan lupa kita klik enter. Untuk potongan lainnya kita isi 0 juga dan kita klik enter. Setelah terisi semua sudah benar, lalu kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Kita klik OK. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk laporan cetak penggajian karyawan. Di sini terdapat penggajian karyawan yang ingin kita cetak. Untuk mencetaknya kita klik datanya, lalu kita klik cetak, maka otomatis seperti tampilan ini. Di sini terdapat rincian yaitu gaji pokoknya sejumlah 500.000, bonusnya itu 0, potongan absennya 50.000 dan potongan lainnya 0. Maka gaji yang diterima adalah 450.000. Berikut ada tampilan